Iya, ketemu lagi. Iya. Kita, Masya Allah. Kita Orang tadi kamera. bahas apa nih malam ini? Tapi karena kita tuh sedang menjalankan rukun Islam yang keempat atau tiga berarti sekarang tuh. Ramadan tuh. Puasa tuh. Puasa 4. Puasa keempat ya. Nah, yang ketiga ini jangan sampai ketinggalan, biar afdol. Oh, apa zakat? Zakat. Betul. Memang rukun Islam ada berapa? Ada 5 dong, Bi. Coba sebutin. Saya tahu. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Syahadat. Ada sholat, zakat, ada zakat, puasa, haji bagi yang haji bagi yang mampu. haji, bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu. Yeah. ngomongin zakat, Bib. Ada beberapa riwayat yang menerangkan bahwa zakat itu harus dengan beras. Yes. Betul, Bib. Utul bilad. Utul bilad itu. Utul bilad itu makanan pokok. Oh, dengan makanan pokok. Makanan pokok di wilayah masing-masing. Oh, berarti kalau misalkan misal di Papua sagu gitu, Bib. Oh, itu boleh? Boleh. Gandum, Gandum. uang rakyat. Ya, karena sekarang makanannya itu ada. Sekarang kalau di Papua contohnya dia biasa makan gandum, yang sehari-hari dari awalnya makan gandum udah kasih beras gak kemakan, akhirnya Sagu, Bib, Papua, Bib. sagu ya kan. Akhirnya kan udah kemakan. Jadi kutul bilad. Jadi makanan pokok sesuai daerahnya masing-masing. Berarti bisa jadi di Itali pizza gitu. Pizza 3 kilo. Gandum berarti. Gandum. Gandum. Barangkali berarti. Berarti nggak boleh pakai bukan makanan pokok tapi dimakan. Itu nggak boleh. Misal daging, ayam gitu. Nggak boleh. Kalau uang? Uang itu memang ada ulama yang seperti madhab, ada beberapa madhab yang membolehkan zakat dengan uang. Tetapi kita madhab Syafi'i itu tetap dianjurkan untuk apa? Dengan kutul bilad, dengan beras. Oh, itu yang membolehkan atas dasar apa, Bib? Iya, atas dasar apa ya? Ya mungkin bagi mereka yang penting bermanfaat. Atau barangkali bisa diakumulasikan mungkin jadi dia beras. lebih, kadang-kadang ada sebagian orang yang dia saya beras punya, cuma saya nggak punya duitnya, tuh kadang-kadang gitu. Buat tahu. Mungkin itu nggak ada ulama memperbolehkan. Tapi bagi kita Imam Syafi'i itu lebih diutamakan. Walaupun boleh. Tapi kita lebih diutamakan beras. Oh. Afdhaluz zakat di tanggal berapa, Bib? Dia malam Id. Malam Id sampai sebelum sebelum sholat Id. Kalau sebelum misal kayak sekarang tanggal 10 Ramadan. Ya aman-aman aja, boleh sah saja. Tapi kalau nanya waktu utamanya kapan itu malam Id. Cung bagi kina, san pesen gitu. Bisa masuk gitu. Nah. Berarti ini juga ya, Bib ya. Kan zakat tuh ada badan zakatnya juga tuh, Bib. Berarti tergantung kesepakatan badan zakatnya mau ngadain kapan pun selama merekanya oke atau sekarang kita nggak usah tergantung kepada mereka. Kalau zakat fitrah, zakat badan, kita mau ngasih zakat sekarang zakat. Sekarang nggak apa-apa. Apa, Bib? Boleh kemana-mana, Bib. Kalau selain zakat fitrah kan ada lagi, Bib. Kalau bagi kayak anak, kayak saya pengusaha kan ada zakat mal yang mungkin dikeluarkan 1 tahun. Setahun sekali lah. Satu tahun. Nah, cara perhitungannya seperti apa, Bib? Sepertinya contoh misal tahun ini saya punya keuntungan 100 juta misal dalam 1 tahun. Jadi kalau zakat mal itu dihitung dari aset barang-barang kita yang stok aja. Contoh skincare nih. Skincare ini berapa sisanya nih sekarang di tahun akhir yang mau tercapai itu dihitung ada berapa nih? Ada berapa item yang di luar, ada berapa item yang belum terjual. Itu dihitung nanti di nisabnya berapa, 85 gram emas, lebih nggak? Kalau lebih ya maksudnya gimana, Bib? Dalam itu ini dihitung asetnya aset si barang jualannya ini yang dihutangi lah ya, yang dihutangi itu masuk. Yang dihutangi itu masuk di dalam hitungan tersebut. Nanti dihitung tuh, hitung nisabnya tuh, nisab wajib zakatnya 85 gram. Lebih 85 gram wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Kalau 85 gram? Apa? Nggak usah. Kalau dia 85 gram itu nisabnya tuh. Nisab itu apa? Batasannya. Kalau kurang di bawah itu tidak wajib zakat. Tidak wajib. Tidak wajib zakat mal. Tidak wajib zakat mal. Berarti 85 gram itu kurang lebih sekitar 200 jutaan lebih. Ya kurang lebih segitu ya, 85 gram. Berarti wajib, Bang. Tapi bolehin lagi, Bib, ingetin kembali lagi perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Definisinya apa tuh, Bib? Sebenarnya semua sama. Zakat itu kan dalam tekstualnya an-nama wa tathhir. Zakat itu bertumbuh dan mensucikan.
Jadi tujuan zakat itu sebenarnya bukan merugikan, justru bertumbuh, menambahkan keberkahan dan mensucikan. Makanya suatu perusahaan yang dia taat mengikuti zakat, itu usahanya tidak akan pernah bangkrut, tidak pernah akan terbakar, tidak akan, bukan diselamatkan lah, dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala zakat seperti itu. Kalau anak kan seringkali Bib tidak ngitung secara rinci, tapi anak dari tahun ke tahun selalu mencoba untuk meningkatkan tuh Bib. Itu seperti apa? Kayak sekarang misal anak spending buat zakat mal di 2 juta misal. Karena tahun kemarin 1,5 juta gitu Bib. Enggak Ji, kalau zakat mal itu tetap hitungannya harus benar-benar rinci. Harus benar-benar. Kalau kita lebihin, itu lebih utama. nah maksudnya gini, daripada rinci saya pusing nih, misal, udahlah saya tembak ke 2 juta gitu, harus sama secara hitungan mah saya hanya 700.000 misal. Oh itu bagus. Nggak apa-apa Bib? Nggak apa-apa. Saya mending gitu aja ya? Iya, seperti itu. Lebih kan lebih asal, lebih bagus, lebih afdol. Seperti kayak beras tadi, kan beras itu kan kurang lebih 2,5 Gram? Kilo. Dilebihkan 3 kilo itu lebih utama. Tapi kalau zaman dulu untuk zakat mal yang hitungnya orang pribadinya sendiri yang punya kekayaannya, atau ada orang yang lebih fasih perihal hitung-hitung? Enggak, ya dia sendiri. Ya, karena Sebelum dia ada tahu- Baznas Bib? Ya enggak, dirinya sendiri, dia harus tahu. Makanya ilmu itu harus penting. Makanya kan rukun Islam ini kan, kita sebagai orang Islam tuh harus memahami rukun-rukun ilmu-ilmunya tentang ilmu zakat, ilmu puasa dan lain-lain. Termasuk pengusaha pun harus tahu ilmu bagaimana dia menjadi zakat mal. Gitu. Nah terus gini Bib, kan seringkali kalau kita di usaha itu kan seringkali dapat bayar pajak. Pajaknya ada yang terlihat atau yang terlihat dan tidak terlihat. Yang terlihat bisa PPN, PPH, gitu-gitu. Yang tidak terlihat ya ada yang ini ya itu. Gimana tuh? Hah? Kenapa tuh? Ya itu apakah itu kita bisa hitungkan ke zakat atau tidak beda? Nggak bisa. Bahkan beda gini, kadang-kadang orang itu suka di akhir-akhir Ramadan ini, para pengusaha-pengusaha ini mengatakan itu THR, padahal itu zakatnya dia, tapi dia bilang THR itu biasa. Tidak boleh zakat disebut THR, zakat, THR, THR. Manipulasi Nggak namanya boleh, ya. bisa. Zakat, Apa bayar THR apa wajib Bib? Enggak THR mah enggak wajib. Nggak wajib kan? Nggak wajib. Sekali lagi Bib. Enggak wajib. Sekali lagi. Tapi Bim. tapi sunnah. Tapi sunnah. Idkhulus surur ala qalbi mu'min, menyenangkan hati seorang mukmin. Berkah insyaallah. Amin, Dilebihi sama itu nyenangin orang mukmin, dilebihi sama Allah, senangin hati, dibahagiakan insyaallah. Kama tadi nutudan, apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Kamu tanam kebahagiaan, kamu akan memanen kebahagiaan. Karena kata Rasulullah, hal tumsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kamu ini tertolong dan kamu ini dikasih rezeki sama Allah itu karena sebab kamu menolong orang-orang lemah yang ada di sekitar kamu. Nah, betul gak? Ya tadi Bim, targetnya zakat itu untuk mensucikan harta ya Bim. Kalau misal kita dapat duit nih, alhamdulillah Bim ya, menang slot gitu. Kan haram ya Bim, itu uang haram. Kita zakatin tuh. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Jangan itu zakat sedekah juga nggak sah itu. Nggak jadi. Kalau semisal kita kan ini mau lebaran, Bim. Anda niat zakatnya dengan cara diskon produk-produk anak. Tidak bisa. Tidak bisa zakat. Tidak, Anda mau Itu sedekah masuk. Iya, itu nggak bisa, itu maksudnya Coba ikutin. Mau glowing di lebaran. Yang laki-laki pakai LS Skincare Man. Yang cewek bisa LS Skincare Reborn. Ada varian booster, ada series. Lebaran cuma glowing hati. Ini dia. Cuma glowing juga wajahnya dong. Anjay. Apalagi akan bertemu sepupu yang nggak pernah kita ketemu sebelumnya, lalu kita naksir. Boleh nih kasih sepupu, Bib? Oh nggak boleh ya? Suka kejadian. Sepupu. Boleh sepupu. Sepupu boleh. Boleh ya? Sepupu boleh. Boleh ya? Yang penting ponakan, maaf. Iya sama kan ponakan sama Ponakan sama enggak? Sama. Kalau yang penting nggak sekandung kan? Iya, enggak. Anak mau nanya dulu. Kan kalau di bahasa di ada sepupu apa? Anak ami. Anak ami. Oh, nggak boleh. Itu nggak boleh. Satu kakek nggak boleh. Nggak boleh. Sepupu tuh nggak boleh. Anak ami, anak paman. Iya. Oh, boleh anak Boleh. paman. Yang nggak boleh itu anak
kakak kita, Iya, pasti, ponakan nggak Ponakan boleh, nggak boleh. sepupu boleh, ya tadi Sepupu Bang. boleh. Anak paman boleh, anak kakak nggak boleh. Anak kakak boleh. Karena satu kandung. Kalau ponakan itu nggak boleh. Kalau itu sepupu boleh. Mantap. Karena sering itu ada. Enggak, sering banget kejadian di kita tuh, apalagi Gen Z, Gen milenial suka banget kejadiannya tuh Lebaran kan waktunya buat kita kumpul-kumpul keluarga, jauh juga tiba-tiba. Wah, cakep nih siapa nih? Ternyata sepupu, Nggak apa-apa ternyata ini itu, jauh. nikahin aja. Nah, itu. Terus Beb, balik mensucikan harta, Beb. Berarti untuk zakat mal itu hanya untuk yang berarti di atas asetnya itu di 85 gram emas. Oh, pantas saya gak barokah, Beb. Kemarin usaha angkringan saya. Berapa? Iya. Oh, bang. Angkringannya padahal udah rame tuh, Beb. Iya, udah 86 gram emas harus itu. Gak saya zakat malin tuh. Terus Beb, contoh kan ada si pengusaha si Fulan tuh. Si Fulan itu setiap minggu dia bagi-bagi sodako, setiap bulan dia bagi-bagi ke anak yatim. Nah, terus di saat ini kan juga mau mensucikan hartanya dengan ini zakat mal. Nah, misal secara hitung-hitungan si Fulan ini kurang, Bib. Misal yang tadi harusnya 2 juta, tapi harusnya 3 juta, tapi si Fulan ngeluarin 2 juta. Tapi si Fulan itu berniat, ya Allah kalau misalkan kurang tolong ambil dari sedekah-sedekah saya yang setiap minggu itu. Bisa nggak? Gimana anak kurang fokus deh. Nah, jadi si Fulan ini dia sedekah setiap minggu. Setiap minggu dia sedekah. Setiap Jumat sedekah. Nah, terus ini kan Lebaran mau ngeluarin zakat mal. Nah, secara hitung-hitungan itu si Fulan itu harusnya ngeluarin 3 juta misal, tapi si Fulan hanya ngeluarin 2 juta. Karena sisanya udah sedekah. Niat si Fulan itu sisanya dia sedekah yang mingguan Nggak itu. bisa, kalau niat sedekah. Tapi kalau diniatkan zakat sah dia. Tapi kalau diniatkan sedekah ya jatuhnya sedekah. Makanya lebih utama diniatkan zakat. Kalau memang dia itu pasti nih. Aku nih kayak haji nih, khususnya udah pasti Si Fulan, bukan saya. Kalau si Fulan ini udah pasti. Nggak boleh ria, Bib. Iya. Si Fulan ini udah pasti tiap tahun bakal nisabnya tuh takaran itu bakal melebihi dari 85 gram. Udah pasti tuh. Ya sudah, daripada sekaligus nanti terlalu besar akhirnya berat, lebih baik dicicil itu boleh. Boleh. Niat zakat. Oh, bisa nanti gitu. dikalkulasikan di akhir. Oh, itu zakat pay later. Zakat pay later tuh. Tapi diniatkan zakat, jangan diniatkan sedekah. Dan yang Kalau sekarang kan banyak, mohon maaf Bib, tadi saya mewakili pertanyaan dari NK. Hah? Kaget saya. Bisa nanya sendiri sebenarnya. Cuma nggak tahu yang mana nih. Nggak, tadi kan kita bahas ada beberapa lembaga yang ini zakat. Salah satunya kan kalau nggak salah Bazdas ya Bib ya. Kan melihat fenomena beberapa waktu yang lalu, beberapa ada di kota mana gitu, di Konoha kalau nggak salah. Itu ininya dikorupsi gitu-gitu tuh Bib. Sehingga kayak kita nih kan jadi punya kayak kekhawatiran, ya? warga Konoha itu kan nggak trust tuh Bib, nggak percaya sama lembaganya. Jadi kita lebih memilih pribadi sendiri gitu. Iya, itu lebih utama. Sebenarnya zakat itu lebih utama kita selalukan dengan diri sendiri. Tadi ya, pertama dilihat dulu, jangan ke orang lain dulu. Dilihat keluarga kita ada nggak, keluarga kita nih yang benar-benar berhak menerima zakat. Siapa aja sih? Pertama fakir, orang fakir, orang miskin, orang fakir, orang miskin, amil, kayak janda miskin juga, atau anak yatim piatu yang miskin. Janda bohai gak masuk, Bim? Ya kalau dia memang miskin. Di anak yatim piatu itu kategorinya sampai umur berapa tahun? Anak yatim piatu ini yang belum balik. Yang sudah belum balik. Berarti anak yatim piatu nggak masuk dong penerima zakat? Ya enggak lah, itu sudah Yatim piatu, kan yatim piatu. sama. Yatim piatu juga, Bim. Ntar dulu ini dulu. Syarat terus. Terus apa lagi, Beb? Tadi apa namanya? Fakir, miskin, apa namanya? Amil, mu'alaf. Apa namanya itu? Riqab. Riqab itu apa, Beb? Riqab itu semacam apa riqab itu? Riqab itu bahasa Indonesia apa ya riqab ya? Riqab. Ada yang paham nggak maksudnya? Taunya rakab gitu. Misal kayak gimana? Gorimin itu orang-orang yang banyak hutang. Orang banyak utang masuk. Bisa dijajak. Kalau Riqab? Bisa tuh. Dapat zakat tuh. Riqab itu apa ya? Riqab itu apa bahasa Indonesia? Gorimin itu orang yang terlilit hutang, Beb, bukan banyak hutang mungkin ya, terlilit. Riqab itu orang-orang yang terbelenggu dengan hutang. Riqab itu hamba sahaya. Hamba sahaya itu hamba berarti sahaya kayak Riqab. ada yang di Bro. Nggak ada. Ingat nggak? Yang di siapa?
yang keliling Indonesia ada di Sumba tuh. Iya kan, ada yang dibeli sama kerbau. Iya, iya, betul, Nah, berarti betul, yang kayak betul. gitu ya, Bib? Masih ada Bib di Indonesia, Masih Bib? ada hamba saya. Masih ada di Indonesia. Perasaan hamba saya. Ada dijual itu. Oh, Ya, dijual. iya kan? Betul, Di betul, Sumba betul. ya? termasuk yang dizakati itu. Ada masih ini. Ada yang lagi jual nggak? Mana pengen? Terus Sumba. juga selain Satu lagi, retop Bib. itu tadi Karim yang Karim. terlilit hutang, fisabilillah ya semacam orang-orang yang sedang berjuang di jalannya Allah. Kalau sekarang itu di aplikasinya ke orang kayak gimana, Bib? Fisabilillah ya, fisabilillah itu ya contoh realnya aja ya. Seorang bisa dikatakan juga seorang ustadz yang benar-benar kayak sekarang banyak banget nih di link kampung-kampung, bahkan kemarin kejadian tuh seorang ustadz iya, guru iya, ngaji ngajar tuh kan, ngaji, ngajar ngaji sampai kelaparan dianya itu. Iya, Nah, itu betul. orang fisabilillah tuh. Walaupun memang secara tekstualnya fisabilillah ini orang-orang yang jihad di jalan Allah, tapi itu Sama juga bisa juga. dikatakan Oh, juga. iya, benar-benar. Itu yang berhak dizakat itu. Terus juga Ibnu Sabil ini orang-orang yang berpergian yang ibaratnya dia musafir yang habis bekalnya itu juga termasuk. Kayak anak tadi ke Jakarta, masuk Ibu Sabil nggak, Bib? Ya kan ada ATM saya. Ya ini orang yang dia Kok bisa sih? Kok bisa itu loh. Sabil, ya. Kok bisa dia? Ya ini kan berhak zakat. Kok dia pengen penerimanya juga? Tapi seberapa besar zakat yang wajib diterima sama penerima zakat? Ya itu tergantung kita, tergantung Yang kita penting membaginya. Yang penting misal tadi si Pulan Yang penting 2 juta itu sebenarnya zakat itu yang penting untuk cukup dia tuh di malam Id dan setelah Id. Berarti tidak salah juga ya kalau misalnya ketika satu kampung nih ternyata ada fakir miskin nih satu orang. Terus kita yang berniat untuk zakat ke dia aja lah karena kita tahu dia ini ke dia. Ternyata orang lain juga banyak yang ke dia. Gak apa-apa berarti dia nerima. Atau dia kalau udah di kapasitas. Nah, Wah. ini kalau ini dalam beras. Banyak kejadian beras itu kan kadang-kadang kita nih tetangga si A nih miskin nih. Akhirnya semua tetangga tuh ke dia semua. Nah, si dia tuh kan banyak nih berasnya. Ketika dia sudah lebih banyak beras melebihi cukup untuk dari malam Id dan setelah Id, dia juga wajib zakatkan. Oh, wajib zakatnya juga Wajib ya, karena zakatnya udah juga. punya. Udah punya. Keren. Seperti Oh itu. iya, betul. kalau menurut penjelasan Habib mungkin itu konsepnya kayak seperti sosialis, Habib. Apa tuh? Sosialis. Sosialis. Merata. Merata. Sama-sama merata. Makanya ini kita lihat Berarti Islam itu konsepnya sosialis, Bib. Iya, itu dia. Berarti nggak boleh kaya dong, Bib, di Islam. Kan sosialis, merata. Enggak, andaikan seorang itu menunaikan semua zakatnya tidak akan ada orang yang kelaparan. Kelaparan. Di situ. Oh, iya. Dan kita lihat konsep Idul Fitri, Idul Adha itu sama-sama. Idul Fitri ada zakat. Betul. Idul Adha ada apa? Debeh ada Kurban. bagi-bagi. Itu sosialisasi semua itu. Menandakan bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk hablum minan nas yang lebih banyak. Nah, sekalian nih Beb, gara-gara ngomongin kurban nih, walaupun masih jauh ya Beb ya, karena kan nggak ada gibah spesial Idul Adha. Kalau kurban gimana Beb itu? Yang menerimanya dan siapa yang wajib kurban? Sama kayak zakat. Sama. Kalau misalkan kayak tadi, Bib, fisabilillah itu kan kayak kelaparan, sampai kelaparan ada ustadz kan di salah satu berita ya beberapa kemarin. Tapi kalau misalkan punya iPhone, apa sih berhak? Ustadznya? Heeh. Nggak usah itu. Nggak usah. Dizakatin. iPhone-nya Antum juga. nggak usah ya, Bib, ya? Ya, antum aja kemarin kasih saya, ambil saya zakatin tuh. Saya zakatin tuh ya. Aman. Tapi kan nggak menjamin juga. iPhone Tenang juga, Tom, aman Tom. Tenang. iPhone juga kan barangkali pemberian dari marbotnya itu. Iya. Marbotnya sukses nih yang kemarin. Nah tuh, Bib, kan kalau kita kan lagi berjuang, Bib. Dalam berjuang minimal berjuang buat keluarga. Apakah itu, yang pertama pertanyaannya, apakah itu masuk fisabilillah? Kalau kita berjuang demi keluarga aja dulu. Benar-benar berjuang ya, Bib ya? Memang dia itu sudah berjuang dan dia nggak mampu ya bisa dikatakan seperti itu. Kategori gak mampu itu? Nggak mampu dalam artian ya sudah dia tuh memang ini lihat aja dia tuh kadang-kadang fisabilillah, kadang-kadang orang fisabilillah kaya ada. Orang fisabilillah kaya tuh kan ada banyak. Berarti kalau karyawan anak kan rata-rata udah UMR, berarti udah nggak usah dikasih zakat ya? nggak usah itu mereka THR juga nggak usah ya? THR mah sunnah jika apa-apa kasih kebahagiaan bagi mereka di Idul Fitri lah. Kalau misal Bib, ada si penerima zakat, penerima beras nih dari berapa orang nih, sak. Wah lumayan banyak, udah dizakatin udah nih, seret.
berasnya di switch jadi rokok. Itu gimana, Bib? Urusan dia. Sabar tuh. Yang penting itu tugas kita satu sudah menunaikan. Sudah menunaikan zakat. Terserah dia mau dimakan berasnya, berarti terserah boleh mau dia. dijual, terserah dia. Mau diapain aja? Terserah dia, itu haknya dia. Kalau buat nyawer biduan, Oh kayak yang kejadian. tapi nyawernya emang pakai beras, Bib. Dia nggak boleh lah. Beras tuh nggak boleh sawer lah. Tapi ini, Bib, Inna mubadziru ihwanus sayatin. Itu benar. Baru nih. Ini baru. Badinan ikhwas sayatin. Ini belum keluar dari episode sebelumnya. Kalau ini, Bib, zakat fitrah harus di bulan Ramadan terus berarti, Bib. Nggak bisa yang di bulan-bulan Ya kalau lain. zakatul badan di bulan Ramadan. Kalau mal, Zakat mal itu ya tadi. kapan aja? Kapan aja. Berarti kalau Tapi kita utamanya di zakat, tetap kalau- utamanya di waktu-waktu ya, di zakat itu. kalau kita mau ngasih sesuai takaran zakat fitrah karena kita belum wajib zakat mal, tapi kita pengen itu berarti hitungannya sedekah ya, Bib, di hari-hari biasa. Gimana sih? Jadi kan zakat fitrah cuma ada di bulan Ramadan. Ya. Misalnya takarannya kayak 3 kilo beras. Iya. sama lain. Oh, Anda mau ngasih di luar Ramadan. Di bulan Itu Ramadan. jatuhnya zakat enggak? Itu jatuhnya sedekah. Sedekah aja berarti ya. Nggak bisa. Karena zakatul badan itu hanya di bulan Ramadan. Keren. Oh, langsung kesimpulan nih. Jadi kesimpulan, Bib, Kesimpulan ya Boleh zakat asal jangan asal jangan dipakai untuk beli rokok aja. hasil zakat asal jangan, satu lagi, Bib. Dipakai maksiat. pakai maksiat. Boleh menerima zakat asal jangan. Boleh menerima zakat. Boleh menerima THR asal jangan. Hah? Udah ngantuk, Bib. Karena bahasan terbaru THR nih nanti next episode nih. Coba. Itu dia. Anda. Orang kamera. Ya.